Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi. Amma ba'd. Jamaah Masjid Al-Hikmah PN yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perusahaan negara, perusahaan PT Timah Tbk yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada malam hari ini masuk di bab kurban. Karena kalau kita kemarin untuk haji kita sudah sampaikan secara ringkas. Adapun untuk mendetailnya nanti kalau nak berangkat, gitu. Ini sekarang kita nak ketabrak lembu, ketabrak kambing, jadi kita kita belajar ilmu kurban. Kita Fatihah terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para anbiya, para sahabat, tabi'in, tabi'in, kepada para auliya wa syuhada wa salihin wa jami' masyayikhina fid din. Khususan Abu Yasid Muhammad bin Al-Malik Al-Asani, Abu Yasid Ahmad bin Said Muhammad Al-Malik Al-Asani, wa usadil mu'allif amadanallahu bimadadihi wa fada alaina min barakatihi wa anwarihi wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allahu bi ulumi fid dharain. Muhimmatun, penting. Perkara-perkara yang penting. Ini yang berhubungan dengan ibadah haji. Perkara-perkara yang penting yang berhubungan dengan ibadah haji. Kemarin kita sudah sedikit menerangkan tentang haji. Pada tanggal 10 Zulhijjah, kalau kita haji, posisi kita berada di mana? Di mana? Mas Rib? 10 Zulhijjah. Posisi kita berada di mana? Apa yang kita lakukan pada tanggal 10 Zulhijjah ketika kita haji? Berdasarkan keterangan kemarin, Mekah. Jadi tanggal 10 Zulhijjah sekitar menjelang subuh atau subuh, atau setelah subuh kita melempar jumrah Aqabah. Setelah itu kita menuju ke Mekah, tawaf, sa'i, boleh langsung, boleh tak langsung. Boleh lempar jumrah Aqabah pada sebelum subuh, terus kita cukur rambut kita, kita ganti baju, kita balik ke hotel, boleh. Tawafnya nanti diatur jadwal yang enak, yang tak terlalu padat atau bagaimana, boleh. Dan pada hari itu juga lah hari, kalau kita di sini tanggal 10 tuh Idul Adha. Apa yang kita lakukan? Salat Idul Adha dan kurban. Orang yang haji begitu juga. Jadi kurban itu dilaksanakan di Mina setelah lempar jumrah Aqabah, Nah disitulah nanti kurban itu dilaksanakan di Mina. Tapi susah kalau ditanya di sana nak cari mana kambing dia yang disembelih, susah. Tak macam di sini berserak di masjid-masjid, sana bingung. Katanya banyak orang kurban. Mana? Tak ada nampak seekor pun tak nampak.
Kalau kita ini pas Idul Adha pergi ke masjid mana saja, di situ ditemukan kurban. Jadi seolah saking biasanya kita nih kayak orang kurban wajib di masjid. Nah itu wajib di halaman masjid. Padahal tak wajib. Tahun ini bikin dekat lapangan poli sana, tak apa-apa, tak ada masalah. Jadi tidak harus di halaman masjid. Nanti potong daging dekat teras masjid, dekat teras madrasah kan. Ya tak apa-apa. Maksudnya ini jangan seolah-olah itu karena sudah menjadi kebiasaan kita. Kalau nyembelih kayak wajib, enggak harus. Tidak. Harus dekat lapangan poli pun enak tuh udah. Pentang apa tak. Ya ada lapangan poli sini kan. Wah, mantap. Boleh. Tak ada masalah. Karena kurban itu urusan lain, tidak berhubungan dengan masjid. Yang hubungan dengan masjid ini sholat jamaahnya, itu hubungan dengan masjid gitu. Kurban umpamanya disembelih di rumah pun tak ada masalah, boleh. Nah, jadi tidak menjadikan satu kewajiban. Makanya kalau kita di Mekah tengok di Masjidil Haram kok tak ada potong kambing. Di Masjid Nabawi kalau ada potong kambing macam mana? Berseraklah di situ. Berjuta-juta orang potong kambing di situ semua. Maksudnya begitu. Ini karena kita memang biasa kita kumpul di masjid, ya sudah kita sembelihlah di lingkungan masjid. Ya tak apa-apa, tapi tidak menjadi satu keharusan. Kalau umpamanya kok masjidnya sempit, jadi tak enak, jadi apa, jadi kotor apa, ya cari tempat yang lapang, tak ada masalah. Lagi bagus. Oh kalau sini lapang, parkir pun lapang, tak ada masalah, tak ada kisah. Oke, kita kembali kepada kurban. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kurban itu pada tanggal 10 Dzulhijjah, sama yang haji dengan yang tidak haji tetap menyembelihnya 10 Dzulhijjah awal. Batas terakhirnya. Nah, jadi gimana? Pada tanggal 10 itu kita di Mina. Ibadah yang kita lakukan itu lempar jumrah di Mina. Setelah itu motong kambing. Setelah di Mina nginap 3 hari di Mina, motong kambing. Maksudnya disitulah kurban, disitulah udhiyah. Nah, sampai habis tanggal 13 Mina habis, orang keluar dari Mina, waktu memotong kurban tidak ada lagi, habis. Begitu terbenamnya matahari 13 Dzulhijjah berarti tak ada lagi orang berkurban, ya. Yang ada ya sembelih kambing untuk bikin sate terserah, tapi itu bukan namanya kurban. Itu seperti itu. Kalau di sana penyembelihan tentu di tempat pemotongan, ya. Khusus tempat pemotongan hewan. Bismillahirrahmanirrahim. Yusannu muta'akkidan li khurin qadirin tadhiyatan bidab ijad idaqnin lahu sanatun aw saqata sini walau qabla tamamiha aw sani ma'zin aw bakrin lahu masintan aw ibilin lahu khamsus sinin. Sunnah muakkadah bagi orang yang merdeka yang mampu untuk menyembelih seekor kambing domba ya, domba biri-biri kita bilang kan, domba yang berumur 1 tahun, ausaqata sinu ataupun belum 1 tahun tapi giginya udah lepas, ada yang lepas, au qabla tamami, walau qabla tamamiha, walaupun sebelum cukup umur 1 tahun, au saniya ma'zin, ataupun kambing biasa yang berumur 2 tahun. Cuma saya tak tahu orang sini kalau nyembelih kambing tuh yang untuk kurban umur berapa tahun? Umur berapa? 2 tahun? Berapa tahun? 2, betul? Hah? Gimana Pak? Kurang 2 tahun boleh, yang penting gigi dia udah lepas. Itu dia salahnya. Adalah gigi apa tuh yang copot tuh, itu menunjukkan dia sudah dewasa walaupun belum 2 tahun. Kalau tak, dia wajib 2 tahun. Nah, kalau domba 1 tahun, kambing biasa. Kadang-kadang aku tengok macam ini betul tak nih 2 tahun, tak tahulah. Kadang-kadang orang tu dah 1 tahun, 1 tahun belum boleh selagi belum giginya tuh lepas. Ya wallahu a'lam, kalau ada pendapat ulama lain yang mengatakan boleh, wallah, tapi sepengetahuan saya yang saya tahu itu memang kalau kambing biasa
itu bukan domba, itu memang 2 tahun ya, 2 tahun. Kalau belum 2 tahun belum boleh, kurang umurnya. Sama giginya ditengoklah tadi. Kalau ada yang lepas itu berarti dah dewasa. Macam manusia juga. Manusia ini kalau dah ada gigi yang tanggal kan dah dewasa. Nah, dah tak tumbuh lagi, ompong, gigi palsu. Kalau kambing tak ada gigi palsu, Bu. Au bakarin lahuma sintan. Lembu umur 2 tahun. Lembu umur 2 tahun. Pastikan lembu umur 2 tahun, bukan cuma besar aja, tapi harus 2 tahun. Tanya kalau lembu ini umur berapa nih? Dah cukup umur? Sudah. Ini kurang 3 bulan. Ya tak boleh lah. Pokoknya 2 tahun. Au ibilin lahu khamsu sinin. Onta 5 tahun. Onta 5 tahun. Kapan kita nak korban onta ya? Cari kebun binatang lah, kebun onta. Onta 5 tahun. Biniati udhiyatin indaza bin autain. Dengan niat korban ketika menyembelih atau ketika ta'yin sedang menentukan. Kapan niatnya korban itu? Ketika disembelih. Makanya sunnahnya orang yang berkorban itu menyaksikan. Nah, ketika disembelih dia niatkan sendiri, otomatis yang diwakilkan yang nyembelih pun diwakilkan juga, disuruh niat juga. Nah, diwakilkan ta'yin itu boleh kepada tiap Pak ini sudah saya niatkan ini kambing untuk kurban ya, saya punya atas nama saya bulan dah, itu sudah boleh. Habis itu disembelih dah selesai, dia tak menyaksikan tak jadi masalah. Cuman yang bagus tuh menyaksikan, karena Sayyidah Aisyah dipanggil oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah berkorban untuk Sayyidah Fatimah. Disuruh dipanggil, saksikan ini kurbanmu mau disembelih. Nah, di situ niatnya ketika penyembelihan atau sebelumnya, yaitu ta'yin ketika menentukan ini kambing kurbanku, ini lembu kurbanku Pak, ini kurbanku gitu. Zaman sekarang nih sampai lebih dari itu niatnya nih, nyetor duit, tah lembunya yang mana tak tahulah. Nah, kan? Nah, ini lagi apa nih? Sebaiknya jangan begitu. Sebaiknya tahu dulu nih duitnya, terus lembu aku mana ini. Nah, itu baru tahu itu kurban aku. Ta'yin gitu. Ketika itu namanya ta'yin, itu menentukan ada 10 lembu disembelih. Aku pokoknya adalah kurban aku di sini, entah yang mana tak tahulah. Itu namanya tidak ta'yin. Tapi aku udah setor duit nih. Nah, itu. Tapi mungkin kalau niatnya diwakilkan ke pengurus torong, ini nanti ini saya duitnya, tapi saya nanti diniatkan mana yang saya punya, diniatkan dulu. Itu mungkin insya Allah bisa. Tapi yang paling bagus tadi ya ta'yin diri sendiri. Yang lebih bagus lagi disaksikan. Yang paling bagus sembelih sendiri. Itu sunnahnya. Itu Rasulullah aja nyembelih sendiri. Wa huma afdalu minas shadaqah wa huwa afdalu minas shadaqah. Kurban itu lebih utama daripada sedekah. Sama kita mengeluarkan uang 3,5 juta, kita belikan daging sapi di pasar, kita bungkus sekilo kita bagi satu kampung, dengan kita keluarkan 3,5 juta, kita gunakan untuk kurban, jauh lebih utama kurban. Jadi kurban itu bukan murni sekedar sedekah daging, bukan. Sedekah daging itu tambahan, ibadah tambahan. Ibadah aslinya kurban itu kan dulu Sayyidina Ibrahim alaihissalam disuruh Rasulullah suruh nyembelih apa? Suruh nyembelih anaknya. Tak mungkin daging anaknya yang dimaksudkan, tidak mungkin. Cuman maksudnya berkurban itu adalah sisi kepatuhan seorang hamba kepada Tuhannya. Melakukan sesuatu itu karena murni patuh kepada Tuhannya. Nabi Ibrahim disuruh nyembelih anaknya, mau dilakukan sama dia. Nah, cuma setelah itu diganti dengan domba, kemudian disembelih. Barulah karena ini daging domba dibagi. Intinya sebetulnya kurban itu nilai menyembelih itu ada sendiri. Kemudian sedekah dagingnya ini sudah punya nilai
sendiri. Kalau hanya sekedar pembagian daging, ya sudah beli di pasar aja, kenapa? Apa bedanya di situ? Karena sebelum darah ini menetes sampai ke bumi, ya, berdasarkan satu keterangan, itu dosanya orang yang berkorban diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Darah itu kan cepat. Itu fungsinya. Daging belum dibagi nih. Dagingnya belum dibagi lagi. Jadi ketika proses penyembelihannya saja ini sudah merupakan satu fadilah tersendiri gitu. Dengan kita beli daging sapi New Zealand entah mana kan, tak tahu kan? Tak tahulah kita sapi-sapi beku itu dari mana, entah dari Australia, entah dari mana. Bentuk dia kayak apa pun tak tahu, yang sembelih siapa pun tak tahu. Nah, ini kita sembelih sendiri. Tuh. Wa waktuha min irtifa'i syamsi nahrin ila akhir ayyam tasyrik, waktunya mulai dari naiknya matahari di hari nahar. Hari nahar itu hari raya Idul Adha. Nahar artinya penyembelihan. Hari raya Idul Adha disebut juga dengan Idul Nahar. Idul Adha bangsa lainnya Idul Nahar. Nah, yaitu hari Idul Adha hari raya kurban. Idul Nahar hari raya penyembelihan, sama, dua namanya dua. Nah, makanya Yauman Nahar yaitu hari penyembelihan, yaitu hari raya Idul Adha. Mulai kapan? Mulai naiknya matahari di hari raya Idul Adha. Jadi matahari dari sebelah sana matahari naik. Bukan baru timbul gini, tidak, tapi ini sudah naik tinggi, naik. Kita satu tombak, kalau kita tancapkan tombak ini di atas itu baru namanya naik. Kalau masih di bawah dia ini belum waktunya. Ketika matahari baru di atas ufuk saja, itu bulatannya, itu belum waktunya menyembelih. Ya, belum waktunya menyembelih. Ketika baru nak timbul, keluar lingkaran matahari sedikit, habis waktu subuh. Keluar dia, belum, paling berapa menit itu hitungannya. Bulat belum waktunya, sampai dia naik. Intinya waktu duha. Jadi dimulai dari waktu duha, ya. Itu yaitu waktu yang cukup digunakan nanti di waktu duha itu untuk sholat 2 rakaat, ya, dengan khutbah 2 khutbah waktu itu. Jadi habis subuh kok nyembelih kurban, sama saja dengan orang sholat zuhur jam 11 siang. Sah tak? Mana sah? Tapi dah terlanjur disembelih, ya tak apa-apalah, bikin sate. Nah, jadi minta-minta, oh kurban besok kurban. Tahu aku nak ada acara nih Pak, sembelih sekarang aja lah. Belum sholat nih, belum waktu duha nih. Begitu habis subuh, habis doa keluar dari masjid, mana lembu ini? Ini dulu kan orangnya nak mensaksikan. Ayolah gas lah, digas. Habis subuh tak sah kurbannya, belum masuk waktunya. Kadang-kadang hal seperti ini orang ini melakukan tapi tak tahu gini, maksudnya memang kita biasanya habis sholat Idul Adha kita sembelih kan. Coba macam mana hukumnya habis sholat subuh kita sembelih? Orang tak tahu. Jawabannya ya tidak sah. Halal. Ini bukan urusan halal tak halal. Halalnya tetap halal, tapi tidak bisa disebut dengan kurban. Jadi mulai waktu duha itu setelah selesai sholat Idul Adha 2 rakaat dan khutbahnya, terus sampai kapan? Sampai terbenamnya matahari tanggal 13 Zulhijjah. Jadi tanggal 10, 11, 12, 13. Dia ada 4 hari waktu menyembelih kurban itu. Hari pertama umpamanya hari raya pas hari Jumat, musyawarah kita orang kampung. Aduh, hari Jumat ini susah. Kita lembu kita banyak nih. Harus 10 ekor umpamanya. Ini kalau kita sembelih memang ini mungkin jam 2 tak selesai mulai pagi. Dah, kalau gitu kita sembelih aja besok tanggal 11-nya, hari Sabtu mulai pagi. Kalau hari Sabtunya terserah, nak sebelum sholat subuh pun boleh nak sembelih. Jangan salah. Yang tak boleh sebelum duha itu pada hari tanggal 10. Tanggal 11, 12, 13 bebas. Tengah malam pun buta sembelih tak apa-apa, ini takut besok pagi dicuri orang. Bagus kita sembelih sekarang, gas, tak ada masalah. Sembelih, ya. Ini sini rawan, kemarin sana sapi hilang.
Sana sapi, macam mana kita nak sembelih besok pagi? Alamak, siapa tanggung jawab kalau sapi malam ni hilang? Kita sembelih sekarang aja yuk. Ayo jam 12 malam sembelih. Tak ada masalah. Tapi malam tanggal 11 hari rayanya tadi. Itu. Jangan salah. Nanti salah paham. Tanggal 11 belum duha, belum boleh. Wah, kan? Kalau tak diterangkan bisa jadi begitu. Tanggal 12 belum boleh. Boleh. Yang tidak boleh yaitu pada hari Idul Adhanya saja. Sampai tanggal 13 Zulhijjah terbenamnya matahari. Habis asar nak sembelih. Sah, bukan tidak sah. Zaman dulu, wallahualam, kalau kita tak ada ngaji, kadang-kadang orang ni wawasan kurang, seolah-olah sembelih kurban ni wajib pas hari raya. Kan gitu? Kalau tak ada ngaji mana orang berani sembelih? Besok biasanya orang pas habis sholat Idul Adha sembelih. Jadi orang seolah-olah ini kalau tidak ada ngaji kita, seolah-olah itu menjadikan macam satu keharusan atau satu kewajiban. Tak apa-apa. Umpamanya tanggal pas Idul Adha duit tak punya. Tahu-tahu tanggal 13 ada pula duit. Beli kambing atau apa? Sembelihlah. Sah-sah saja, tidak ada masalah. Itu. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Wa yujzi'u subu baqarin aw ibilin an wahidin wa la yujzi'u ajfa wa maqtu'atu ba'di dhanab aw udun ubina wa in qalla wa zatu araj wa awad wa mardin bayyin wa la yaduru sakul uzun aw kharquha. Boleh untuk seekor sapi untuk 7 orang. Boleh. Cukup, bukan wajib, bukan harus. Bukan kalau nyembelih 1 ekor sapi itu harus 7 orang. Tidak. 6 orang boleh, lebih bagus. 5 orang 1 lembu lebih bagus. Ya kan? 4 orang, ini tak ada lagi 4 orang, macam mana? Ini kebagilah kalau berempat. Kalau ini kena kurban betul-betul, bagi berempat. Pahalanya tentu lebih utama daripada yang ber-7. Mesti lain lah. Masa dia 5 juta dengan 3 juta setengah nak sama? Tentu tak sama. Tentu tak sama. Jadi tak usah kecil hati lah. Engkau keluar banyak duit, pahala kau juga lebih banyak. Lebih bagus berdua, lebih bagus bersatu saja. Sendiri 1 lembu maksudnya. Ya, tarik lembu, ini kurban aku sendiri. Lagi mentah. Lebih bagus lagi 1 orang 2 lembu. Itu lebih bagus. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Jadi sekarang ni di masjid-masjid ada data-data ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anggota itu. Itu tak harus full. Tidak harus full. Jangan pas 6 orang tak jadi, kurang 1. Macam mana tak jadi? Bika berenam lah, topa-topa tambah. Jangan pula topa-topa ibu-ibu BKMT 10.000 seorang, anggota 50 orang. Untuk nombor sini jadilah korban dia 56 orang 1 ekor lembu. Jangan gitu. Bagilah. Boleh orang umpamanya dia topa-topa 100.000 seorang, 35 orang. Boleh topa-topa, tapi nanti itu di atas namakan 1 orang. Ya. Siapa di antara anggota itu yang paling ekonominya paling lemah? Kayaknya dia tak mungkin lah dikurbani. Atas namakan itu aja lah, ibu itu aja lah, bapak itu aja. Oke, kita mufakat, ya mufakat. Yang penting apa sih? Kita dapat berkahnya kurban, dapat umpamanya nanti banyak dagingnya ada, bisa kita ngambil berkah gitu. Atas nama siapa? Cari siapa yang paling tidak mampu di situ atas namanya. Boleh, tak ada masalah. Jangan semua nama ditulis di situ. Ibu-ibu PKK semua ditulis. Waduh, macam mana nih? Banyak betul. Paling banyak 7 orang. Ya. Terus kurban itu boleh semacam model topa-topa gitu, boleh. Boleh. Umpamanya ada orang lain nak bayarkan, silakan. Dia tak punya duit, Pak, aku bayarkan ya. Berapa sih itu? Bayarkan. Boleh, tak ada masalah. Boleh. Wala yuzu ajfa. Jadi tidak boleh kurban
Hewan yang sangat kurus luar biasa, tak boleh. Tak ada daging. Orang kurban tuh yang dicari dagingnya bukan tulangnya. Kurban tuh bukan nak bikin sop tulang. Aduh mak, kalau bikin sop tulang nih, bukan. Orang kurban tuh itu dagingnya yang diharapkan. Makanya yang paling bagus yang dagingnya banyak. Nah, kalau terlalu kurus tak sah. Ini mana yang nak dimakan? Kan bingung ya. 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 Apa? Ya. Kemudian kalau yang kurban itu atas nama almarhum. Ya. Kan kalau almarhum itu Enggak apa? Istilahnya sudah meninggal. Ya, ya. Apakah mereka punya kewajiban? Enggak. Ya, oke. Dah itu. Oke. Jadi kurban itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Hukumnya sunnah dan tidak wajib. Dia lebih kepada ya untuk mendekatkan diri kepada Allah, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang meninggal kita bacakan Quran, ya, kita hadiahkan ke mereka, didapat pahala. Kita sedekah apa? Ini tolong Pak, ini saya nyumbanglah masjid 1 juta. Saya niatkan nanti pahalanya untuk almarhum Bapak sampai ke sana. Persis begitu juga dengan kurban. Karena kurban itu pun sifatnya nanti kan berpahala atas nama mereka. Jadi mereka masih dapat pahala dikarenakan amal ya semacam ahli warisnya itu. Persis seperti itu. Seperti sedekah-sedekah yang lain ya. Bukan wajib, enggak wajib. Tidak wajib. Orang yang sudah meninggal dunia enggak wajib dikurbanin. Aslinya orang yang kurban itu yang masih hidup. Cuman boleh itu saja. Boleh. Wajib enggak. Kurban aslinya untuk orang yang hidup kok. Ini masalah orang yang sudah wafat aja itu masih terjadi perdebatan para ulama. Ada ulama yang mengatakan kalau dia tak wasiat ya tidak. Gitu. Nah, jadi bukannya wajib, mentok boleh. Itu mentok sudah. Nah, karena bahkan ulama mengatakan masih mensyaratkan dia harus wasiat dulu. Karena besok kalau bapak tadi bapak belum kurban nak mau kurban nak ya, itu pun kalau duitnya tuh disediakan dan sebagainya. Tapi kalau umpamanya duitnya tak ada, anaknya pun melarat ya tak bisa ditunaikan. Nah, itu begitu. Begitu Bang ya? Oke. Kemudian yang wa maqtu'ati ba'di dzanab, yang terpotong ekornya. Ekornya dipotong. Lembu yang ada rambutnya tuh terpotong. Tak salah untuk kurban. Kenapa? Sedikit dari dagingnya itu hilang, cacat jadinya. Nah, jadi daging itu tidak boleh berkurang. Daging hewan yang dikurban itu harus full, tidak boleh berkurang walaupun sedikit. Tidak boleh. Kurus, emang tak ada daging, bukan kurang lagi, habis. Makanya tak sah. Gemuk pun ekornya dipotong berkurang, tidak sah. Kemudian udun ubina ataupun ekor ataupun hidungnya ya, udun telinganya ya, telinganya juga kadang dipotong. Nah itu tidak boleh dipotong. Biasa ada sebagian kayak gitu, walaupun sedikit. Zatu arajin, yang pincang, awarin atau buta. Pincang, buta tak boleh. Wamaradin bayinin, atau sakit yang jelas. Luarnya sehat, dalamnya tak bagus. Dalamnya, dagingnya, apa paru-parunya, ininya mengandung ini bakteri ini. Nah, itu kedokteran bilang ini bahaya, di dalamnya ini ada penyakit ini. Walaupun dia gemuk nampak, itu tidak sah. Sakit yang jelas sakitnya itu. Wala yadurru saku udhunin aw kharquha, tapi kalau telinganya tuh macam pecah-pecah gitu ya, pecah-pecah karena dia main dekat semak-semak, tersangkut ini duri, tersangkut apa, itu tak masalah. Nah, itu tak masalah.
Wal mu'tamad adamu izai ta'diyati bil hamil. Menurut kaul yang mu'tamad, tidak sah kurban dengan hewan yang hamil. Hewan yang hamil tidak sah. Khilafan liman sahahu Ibnu Rif'ah, berbeda dengan yang disahihkan oleh Imam Ibnu Rif'ah. Imam Ibnu Rif'ah mengatakan masih boleh, tapi janganlah. Tapi maksudnya begini, hewan itu dari sini bukan berarti tak boleh kurban pakai hewan betina, boleh. Tapi dicek dulu USG ke apa, jangan hamil. Kalau zaman dulu susah, zaman sekarang orang kucing sakit mana bawa ke dokter hewan. Waduh, sekarang orang-orang luar biasa nih. Kucing ada kucing ikut KB pun ada. Allahu Akbar. Nah, kambing nih yang betina silakan mau untuk kurban, silakan. Tapi gara-gara saya sampaikan pengajian ini di mana-mana, sekarang kambing betina naik harganya. Aduh. Kalau aku nak diam-diam aja naik, tapi tak apa, mungkin itu rezeki di orang lah, ya kan? Nah, karena jaraknya memang terpaut jauh, boleh, tak ada masalah. Bahkan ada seekor kambing betina yang gemuk, sehat, dagingnya lebih banyak, lebih berat, itu lebih utama daripada kambing jantan. Jadi yang dijadikan kurban ini, yang dijadikan patokan ini, dagingnya bukan bijinya, itu. Jadi mana yang dagingnya banyak, gitu. Cuman kenapa orang kok jantan? Karena biasanya kalau yang jantan ini lebih besar dia, lebih gagah dan pasti tidak sedang hamil, kan gitu. Tidak jelas, makanya orang kasih jantan. Tetapi yang seperti ini kalau kita tidak sampaikan, melekat di masyarakat awam ini, wajib jantan. Sampai diposting-posting. Kayak memang kambing jantan khusus untuk kurban dan akikah. Macam betina tak boleh? Boleh. Apa boleh tak boleh? Tapi itulah, cari yang bagus, yang gemuk, yang sehat. Tuh. Yang tak boleh tadi yang gunting, ya, yang gunting. Cuma masih ada yang membolehkan. Jadi di USG dululah, USG. Tuh. Kan senang kan? Zaman sekarang senang kok, tapi jangan ke RSPT, ngamuk di orang. Pergi tempat lain, di sini mana ada dokter hewan? Hah? Ah, di Pelipit sana ada, boleh. Kalau tak panggil aja, dokternya panggil. Pak, cek nih Pak, gunting tak? Oke, aman. Bismillahirrahmanirrahim. Walau nadara tadhiyata bima'i batin aw saghiratin aw qala ja'altuha udhiyatan fa inu yalzamu zabuha wa la yujzi udhiyatan. Kalau ada seorang nazar nak berkurban dengan hewan yang cacat, dia tetap wajib menyembelih, tapi itu tidak disebut kurban. Tetap wajib, aku nak kurban lah, pokoknya nazar dia nak kurban kambing pincang, wajib cari kambing pincang dikurbankan, wajib. Tapi itu pun tidak disebut kurban, tidak mencukupi. Kayak gitu. Wala yuzi'u udhiyatan bani ikhtasat zabaha bi waqtin udhiyatin wa jarrat majraha fis sarf. Walaupun dia menyembelihnya di waktu-waktu penyembelihan 10, 11, 12, 13 Zulhijjah dan dibagikan ikut pembagian kurban, tapi itu tetap tidak disebut kurban. Nah, jadi hewan kurban yang cacat itu tidak disebut dengan kurban karena apa? Kurbannya itu tidak sah. Wa yahrumul aklu min uhdiyatin aw hadyin wajaba bi nadrihi wa yajibu tasadduqu walau ala fakirin wahidin bi syai'in nayyan walau yasiran minal mutatawwa biha. Orang yang nadar kurban haram memakan daging kurbannya yang nadar, tapi yang tak nadar justru sebaliknya Nah, orang yang kurban yang tidak nazar itu sunnah makan hewan kurbannya, dagingnya tuh. Zaman dulu saya tengok ada sebagian pemahaman yang agak salah di masyarakat. Orang berkurban, dia kalau
tak mau dia makan daging kurbannya sendiri, tapi dia minta bagian dari kurbannya orang lain, seolah-olah mungkin salah paham atau apa ya, kayak tidak haram. Justru sangat bagus dia kalau mau meminta sedikit dan jangan banyak-banyak, daripada dia mengambil daging hewan kurban orang lain. Kenapa begitu, Pak? Karena orang yang berkorban ini orang mampu. Daging kurban orang lain itu difokuskan kepada fakir miskin. Engkau ngapa pula kau ambil? Bagus kau kalau nak makan daging, ini lembu engkau, ini kambing kau, ngambil dari situ. Kalau kau ngambil dari orang lain, itu mestinya lebih bagus dikasihkan fakir miskin. Kau kan kaya. Begitu. Sunnahnya justru makan punyanya sendiri. Wa yajibu tasadduqu, ini jangan tidak. Makanya panitia itu harus memilah-milah, ini kelompok A, bapak fulan, bapak fulan, bapak fulan, bapak fulan. Ketika orang itu, Pak, lembu saya mana? Di situ ada takyin menentukan. Lembu saya mana, saya nak mintalah sedikit dagingnya untuk tabarukan. Jadi bisa. Jadi begitu disembelih di lembunya, kasih dah 7 plastik untuk orangnya ini siapa? Ini lembu satu. Jadi dia ngambil, oh ini lembu saya ya. Di situ ada tabarukannya. Kalau digabung jadi satu di dalam satu masjid, dia tak tahu entah lembu siapa, entah mana laku tahu. Panitia pun bingung, mana laku tahu, aku kita tumpuk gini mana lah tahu, kau nak tanya mana. Terus macam mana sunnah Nabi? Aku disuruh makan hatinya sedikit walaupun sedikit. Entahlah, aku pun tak ada solusi. Bingung. Makanya dipilah-pilahkan dulu. Hatinya ambil, potong. Atau potong 14 lah, 14 disetrikakan. 7 bagi 3. Dibagi, ini 7 kasih sikit untuk tabarukan. Tak wajib. Tapi tabarukan jauh lebih bagus daripada makan daging kurbannya orang lain yang mestinya untuk fakir miskin. Itu jangan salah paham. Wala yuksaru azmun. Walau yasiron, wajib hukumnya mensedekahkan kepada seorang fakir walaupun satu orang daging yang mentah. Bagi daging yang mentah wajib. Makanya di sini saya sering sampaikan pokoknya mulai tahun-tahun dulu lah. Jadi kesalahan kebanyakan para panitia ini, mereka tidak memastikan setiap hewan kurban ini ada daging yang disampaikan ke fakir miskin. Ini panitia ini. Maksudnya gimana? Karena setiap hewan kurban ini wajib ada daging ini yang diberikan ke fakir miskin. Berarti kan harus dipastikan lembu ini dah ada belum yang diambilkan fakir miskin, lembu ini dah ada belum, ini kambing ini sudah ada belum yang untuk fakir miskin. Dipastikan. Tapi kalau banyak orang yang diunggukkan jadi satu, entah mana jadi satu, dia diungguk, ambilkan 50 plastik untuk fakir miskin, dia ambil bagian atas saja, bagian bawah tak tersentuh. Sementara kewajiban ini untuk per hewan bukan per masjid. Makanya di situ itu tadi memang harus dipisahkan ya, untuk jatah fakir miskin sama yang punya. Yang setelah itu baru nak gabung sisanya silakan. Nak gabung silakan sisanya. Ambilkan untuk fakir miskin, ambilkan untuk yang berkurban. Setelah itu nak gabung jadi satu, nak gini, karena blender pun tak apa-apa. Blender sekali daging itu bagi lembut-lembut, tak ada masalah. Yang penting apa? Yang untuk fakir miskin ini sudah ada semua. Yang untuk berkurban ini walaupun tak wajib, sudah ada untuk kesunahan dia nak makan. Setelah itu gabunglah kau jadi satu. Terserah. Nak diceng-ceng kepala dia pun tak apa-apa. Itu jangan salah ya. Jangan salah, dan itu penting. Namanya wajib, kata-kata wajib ini wajib berarti konsekuensinya tidak sah kalau tidak ditunaikan. Kan gitu. Baca Fatihah hukumnya wajib. Orang sholat tak baca Fatihah mana sah? Tak batal sholatnya. Itu makanya saking pentingnya, walaupun satu orang fakir itu harus dikasih mentah. Minal mutatawwib wal afdhalu atasadduqu bi kulliya illal luqaman yatabarraku bi akliya, yang paling utama yaitu disedekahkan semuanya.
caranya macam mana kok disedekahkan semuanya? Ya disedekahkan semuanya, disembelih, sudah, ini aku tak ngambil. Illa luqman yatawarraqu bihi bi akliha wa antakuna minal kabid. Kecuali cuma berapa suap saja untuk tabarruk. Ya kalau bisa itu diambil dari hatinya. Dah pokoknya ini, dah aku tak nak ngambil, cuma minta 3 potong, 3 kerat aja hatinya saja dah. Itu sunnah untuk tabarruk. Itu paling utama, paling utama. Wala yakula fawqa salasin wa tasadduqu bijildiha. Dan adalah seyogyanya, kalau paling utamanya nih, orang tuh makan jangan sampai lebih dari 3 potong. Yang berkurban nih, kalau nak yang paling afdol, disedekahkan semuanya. Terus makan 3 potong aja paling banyak. 1 potong oke. Sekedar gini. Makan, bamnya digoreng, makan dah. Habis itu tak dah kasih orang. Walau idamul aghniya la tamlikuhum. Cuma ini secara minimalnya ada 1 potong sedikit kasihkan fakir miskin. Wajib minimal. Yang paling afdal sedekahkan semuanya, kecuali dia ngambil sedikit, kebalikannya. Kemudian ada yang tengah-tengah dibagi 3. 1/3 untuk fakir miskin, 1/3 untuk yang berkorban, 1/3 untuk yang hadiah. Ini 3 cara pengalokasian. Kita nak yang paling utama, atau yang tengah-tengah, atau yang paling melampau. Ada yang paling melampau, Pak. Ada yang paling afdal, ada yang paling melampau. Paling melampau apa? Sembelih kambing, ambilkan dagingnya sedikit, set, ini kasihkan fakir miskin sana. Ini hambat semuanya. Itu namanya paling melampau. Sah, karena ada daging sedikit yang mentah disampaikan ke fakir miskin, ya. Yang standar tadi dibagi 3. Dah. Itu 3 cara pentasarufan. Saya rasa sudah jelas. Dan tidak ada satu kewajiban dibagi 3. Itu tidak wajib. Itu tidak wajib. Itu pun hanya kira-kira gitu. Harus ini kambingnya kan 10 kilo nih, 30 kilo. Harus timbang ini 10 kilo. Enggak, harus kira-kira saja. Ini kepala, leher segini, ini kayaknya 1/3, ini kayaknya 1/3, ini kaki 2 tambah ini 1/3. Enggak gitu. Enggak harus ditimbang persis pakai timbangan emas sekali. Biar sampai mili-mili dia kena. Nah, itu seperti itu. Nah, jadi cara pembagiannya terserah kita. Dan saya sampaikan lagi, untuk yang seperti itu ya tentu kalau disampaikan kepada panitia sudah kemufakatan dari panitia. Tapi kalau umpamanya dengan panitia dengan yang kurban, kalau yang kurban bilang, Pak, saya nanti minta, saya nanti bilang gini, ngajarin orang pula nanti ngikut apa kata saya, kacau juga nanti. Tapi kita menyampaikan ilmu saja. Umpamanya yang kurban nih, Pak, nanti kami 1/3 ya, ambil ya, kami ambil 1/3 ya. Ya boleh, kambing-kambing dia kok. Kambing-kambing dia. Nah, tapi terserah juga dengan panitia. Terlalu banyak, kau sembelih sendiri lah. Terserah. Namanya kita kan apa nih? Kalau kita sembelih di rumah sendiri, ambil 1/3, lebih kasihkan fakir miskin, kasih boleh, tak ada masalah. Nah itu wallahu alam. Dah masuk? Kurang 2 menit. Nah itu begitu. Nanti insya Allah pas 1 pertemuan lagi ya. Ya, 1 pertemuan lagi kita selesaikan urusan masalah kurban ini. Tanya jawab bolehlah nanti yang ke depan sedikit, terus tengahnya tinggal sedikit. 2? Oh 2, tak apa. Kita latihan motong kambing nanti yang ketiga. Latihan motong kambing. Oke lah, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Nah, jadi dari awal sampai akhir mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga berkah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.